hantu ini terjebak di dunia nyata saat keluar dari televisi. Suon adalah hantu yang terkenal dengan kemampuannya menakut-nakuti orang-orang dengan cara muncul dari televisi. Pada suatu malam yang tenang, seorang remaja asik menonton film tentang Suon. Tanpa menyadari kehadiran hantu tersebut, saat Suon keluar dari layar televisi, remaja itu dengan santainya mematikan TV, menyebabkan Suon terjebak di dunia nyata, terpisah dari alamnya. Dalam kebingungan dan kepanikan, Suon berusaha mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya. Merasakan ketidakberdayaan di tempat yang asing, dan film pun baru saja dimulai. Suon di next video. Warga dibuat gempar oleh kabar kemunculan sosok misterius dari Korea. Pada suatu malam yang tenang, Pak Halim melintasi jalan yang sepi dengan motornya. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Motornya mendadak terasa lebih berat dari biasanya. Merasa janggal, Pak Halim pun berhenti sejenak untuk memeriksa apa yang terjadi dengan motornya. Ternyata firasat Pak Halim benar. Ada sesuatu yang membuat motornya terasa berbeda. Dan tak disangka, Suon hantu dari Korea sedang menumpang. Ketakutan menyergap, Pak Halim segera melaju kembali menuju rumah. Sayangnya, Suon tak berhenti di situ. Hantu itu justru mengikutinya pulang untuk meminta pertolongan. Keesokan harinya, suasana rapat warga berubah menjadi tegang saat Pak Halim menceritakan pengalamannya bertemu dengan hantu yang ternyata Suon adalah sepupu dari Juon, hantu Jepang. Warga semakin heboh mendengar cerita itu, dan Pak Halim pun menceritakan kejadian semalam lebih lengkap di next video. Hantu ini berubah menjadi gadis cantik setelah dipaku. Setelah Pak Salim menceritakan pengalamannya bertemu dengan hantu Suon, warga pun sepakat bahwa tindakan harus segera diambil untuk mengusirnya. Para warga memutuskan memanggil seorang paranormal yang dikenal modern dan berani, bernama Mat Dosa. Dengan gaya yang nyentrik, Mat Dosa menyusun rencana bersama warga untuk menangkap Suon dan menyingkirkannya dari desa. Sementara itu, Suon yang sedang berjalan-jalan tanpa beban tiba-tiba bertemu dengan Pontianak yang tengah bersedih. Merasa iba, Suon pun menghibur Pontianak dan mengajaknya untuk bersenang-senang dengan menakut-nakuti warga. Keduanya pun berhasil menakut-nakuti warga, namun tiba-tiba seorang datuk muncul tanpa ragu menancapkan paku pada Pontianak. Dan ajaib, sosok seram itu berubah menjadi seorang gadis cantik. Datuk tertawa lega, namun Suon terkejut dan bingung melihat perubahan tersebut. Suon pun ingin diperlakukan yang sama, namun sayangnya paku yang tersedia hanya satu. Kini Suon kembali sendirian dengan perasaan sedih melanjutkan perjalanannya untuk mencari jalan pulang. Di next video, pocong ini dibully oleh YouTuber. Jadi sebelumnya saat Suon termenung sendirian, dia tiba-tiba mendengar suara dari belakangnya. Ketika Suon mendekati suara tersebut, ia mendapati sesosok pocong yang tengah larut dalam kesedihan. Suon bingung karena hantu pocong tidak ada di Korea. Penasaran, Suon pun bertanya kepada pocong tentang penyebab kesedihannya. Lalu pocong pun mulai bercerita tentang kisah tragis yang dialaminya. Pocong menjelaskan bahwa ia dipanggil oleh seorang YouTuber melalui dukun hanya untuk dijadikan bahan konten yang murahan. Dengan nada kecewa, Pocong mengungkapkan bahwa YouTuber tersebut amatiran dan tidak menghormati dunia gaib, bahkan merusak citra industri dunia hantu. Sementara itu, di sisi lain desa, Mat Dosa dan warga masih sibuk mencari Suon yang dianggap menjadi ancaman bagi desa mereka. Namun dalam pencariannya, mereka justru bertemu dengan sosok hantu desa biasa yang mereka kira adalah Suon. Mat Dosa dengan tenang mencoba berbicara kepada hantu tersebut, berharap bisa menyelesaikan masalah ini secara damai dan memintanya pergi dari desa. Saat pocong botak yang sebelumnya dibuli marah besar dan menunjukkan kekuatannya. Sebelumnya, ketika Mat Dosa berusaha berbicara dengan sosok yang ia kira adalah Suon, hantu itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang cukup untuk membuat Mat Dosa dan warga lari terbirit-birit. Sementara itu, Suon yang asli sedang melatih si pocong yang merasa terhina oleh para YouTuber, mengajarkannya teknik baru untuk lebih menakutkan manusia. Awalnya, si pocong tidak percaya diri, merasa tidak cukup menakutkan, namun Suon meyakinkannya untuk tampil lebih berani dan menantang mereka. Pocong itu pun akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi para YouTuber yang kerap mempermalukannya dan mencoba menakut-nakuti mereka dengan cara baru, dengan cara mengeluarkan tangannya. Sayangnya, para YouTuber itu justru menertawakan si pocong, menganggapnya lucu daripada seram. Melihat situasi itu, Suon merasa kesal. Ia pun turun tangan dan memberi contoh bagaimana cara menakuti manusia dengan teknik yang lebih mengerikan dan efektif. Kali ini,
aksi Suon berhasil membuat para YouTuber ketakutan dan mereka lari terbirit-birit hingga akhirnya berpapasan dengan Mat Dosa dan warga yang juga ketakutan. Keesokan harinya, Mat Dosa dan para warga mulai menyusun rencana baru untuk menjebak Suon. Apakah mereka akan berhasil? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Pasukan para hantu datang untuk menyerang. Mat Dosa dan warga telah merancang jebakan cerdas menggunakan televisi yang diharapkan akan memancing Suon untuk kembali ke dunia goib. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. Alih-alih membawa Suon pulang, televisi itu malah mati mendadak, membuat suasana semakin tegang. Dengan kekacauan itu, warga berhasil menangkap Suon. Mereka juga mencoba menangkap pocong yang muncul di tempat kejadian. Namun, pocong dengan lihai berhasil meloloskan diri. Dengan cepat, pocong melarikan diri, meninggalkan Suon yang kini sendirian bersama warga yang semakin geram. Tidak lama kemudian, suasana berubah saat pocong kembali. Namun kali ini, ia tidak datang sendirian. Ia membawa bala bantuan pasukan hantu dari berbagai penjuru. Pasukan hantu yang dipimpin oleh pocong datang untuk menyelamatkan Suon, siap bertarung melawan warga yang mulai kebingungan dan ketakutan. Tempuran besar antara para hantu dan warga pun akan segera dimulai. Apakah warga akan mampu menghadapi kekuatan goib ini? Next video. Pertempuran besar antara para hantu dan warga kampung pun dimulai. Kedua kubu saling melancarkan serangan, menunjukkan kekuatan dan jurus-jurus andalan. Pertarungan semakin sengit. Namun saat Suon lengah, Mat Dosa dengan cepat menancapkan paku pada tubuh Suon. Seketika, Suon pun berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan pertarungan pun terhenti. Kedua kubu, baik hantu maupun warga, berhenti bertarung dan mereka mulai membahas bagaimana cara memulangkan Suon ke Korea. Keesokan harinya, Mat Dosa mengantarkan Suon ke bandara dengan harapan ia bisa kembali ke tanah kelahirannya. Namun sayangnya, pesawat yang menuju Korea sudah berangkat, meninggalkan Suon yang kebingungan. Tak ada pilihan lain, Suon pun kembali ke desa dan Mat Dosa berusaha memulangkannya melalui televisi dengan cara mencabut paku yang ada di tubuh Suon. Setelah paku dicabut, Suon pun akhirnya bisa kembali ke Korea dengan selamat dan film pun tamat.